Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat menyaksikan pernyataan dari Mbak Novi Bule ya. Seperti apa pernyataannya? Langsung saja kita saksikan. Banyak yang bernarasi mengatakan bahwa Prabowo dan Jokowi itu ibarat matahari kembar. Kalau gue sih sangat nggak setuju ya dengan narasi tersebut. Karena pada dasarnya intinya matahari itu cuma satu, nggak ada tuh matahari dua. Tapi kalau gue melihat antara Jokowi dan Prabowo ini bukan matahari kembar, melainkan gerhana matahari, di mana bulan menutupi cahaya matahari ke bumi. Nah, itulah yang dilakukan si Jokowi sebagai bulan yang berusaha menutupi cahayanya Pak Prabowo. Biar Pak Prabowo ini ya nggak dianggap oleh rakyat. Jujur gue kasihan sih sama Pak Prabowo sendiri ya, karena Jokowi ini terus-menerus ingin menunjukkan dirinya gitu. Sementara gue juga kasihan sama si Jokowi. Dia itu nggak pernah bisa move on ya setelah lepas jabatan presidennya. Sampai sekarang masih aja tuh main pleciden-plecidenan. Mana Pak Jokowi janjinya katanya setelah tidak jadi presiden mau jadi rakyat biasa, nggak mau ikut-ikutan ini itu. Kenyataannya masih sibuk gitu loh ngurusin negara, ngurusin pemerintahan ini. Kan udah ada anak bapak. Kenapa bapak nggak percaya dengan kemampuan anak bapak yang karbitan itu ya? Kasih buat kalian yang dengan mudahnya percaya terkait beredarnya video yang mengatakan bahwa Ibu Megawati mengadakan sayembara 16 miliar untuk siapapun yang bisa membuktikan ijazah Jokowi palsu. Gue cuman cukup ketawa aja. Please dong ya, bego ama tolol, emang gratis, nggak usah kalian borong juga. Cari kebenarannya, cari data-data dan faktanya. Gue tegaskan ya bahwa Ibu Megawati tidak pernah sama sekali mengadakan sayembara tersebut. Itu hanya bisa-bisanya mereka aja yang mencatut menjual nama Ibu Megawati. Silahkan buktikan kebenarannya, data dan faktanya. Adakah suara rekaman Ibu Megawati? Adakah surat perintah atau apapun ataupun WA, chat yang mengatakan Ibu Megawati mengadakan sayembara? Ayo diguna Ya, otak dia, dan nalarnya. pernyataan dari Mbak Novi Bule ya. Kita sudah mendengarkannya. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di-skip dulu. Di sini kita membahas tentang di mana Natalius Pigai mengatakan, Deddy Mulyadi kirim siswa ke barak tidak melanggar HAM. Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM, Natalius Pigai mendukung kebijakan Gubernur Jawa Barat yaitu Deddy Mulyadi yang mengirim siswa nakal ke barak untuk dilakukan pembinaan. Pigai menilai kebijakan tersebut tidak melanggar hak asasi manusia. Kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara dalam perspektif HAM, saya tegaskan tidak melanggar HAM, karena kalau itu tidak dilakukan yang disebut corporal punishment. Kata Pigai itu di kantornya Jakarta Selasa 6 Mei 2025. Pigai juga menjelaskan corporal punishment adalah sebuah hukum fisik yang selama ini sudah berlangsung di mana pendidik menghukum siswa bertentangan dengan prinsip seperti mencubit dan memukul. Di Jawa Barat itu bukan corporal punishment, tapi mereka mau didik mental, karakter, disiplin, dan tanggung jawab. Kalau pendidikan yang berorientasi pada pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab, maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat itu, kata mantan komisioner Komnas HAM tersebut yaitu Natalius Pigai. Pigai juga menambahkan apabila implementasi di Jawa Barat berhasil, dia akan meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membuat peraturan supaya bisa berlangsung masif di banyak tempat.
Kalau bagus, tetapi kita semua mendorong supaya mereka yang akan dididik, sistem pendidikannya terkontrol supaya tidak menabrak nilai-nilai HAM, tidak bertentangan dengan HAM. Lanjut, Pigai. Karena ini idenya bagus untuk ke depan. Kita kan 10 tahun ke depan itu 2025, 2030, 2035. Itu kita harus go internasional. Targetnya negara ya tahun ini untuk dalam rangka 10 tahun ini. Kita mempersiapkan transformasi termasuk juga menyiapkan SDM, sumber daya manusia ya. Lanjut Pigai lagi. Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan edukasi civic education. Mungkin perlu ditinjau kembali. Rencana itu maksudnya apa? Kata Adnike saat ditemui wartawan di kantor Komnas HAM Jakarta Pusat Jumat 2 Mei 2025. Itu proses di luar hukum kalau tidak berdasarkan hukum pidana bagi anak di bawah umur. Lanjut Adnike lagi. Sementara anggota Komisi 10 DPR, saudara-saudara, itu Boni Triana menilai tak semua masalah bisa diselesaikan dengan cara-cara militeristik. Menurut dia, rencana itu perlu dikaji lebih matang sebelum diimplementasikan. Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah, kata Boni dalam keterangannya Rabu 30 April 2025. Sementara itu, Lembaga Swadaya Masyarakat LSM yang fokus pada isu hak asasi manusia, imparsial berpendapat pelibatan TNI dalam membina siswa nakal merupakan keputusan tidak tepat di tengah kritik tajam terhadap institusi TNI ya, akibat perilaku kekerasan prajurit di ranah sipil. Berdasarkan catatan imparsial, terdapat sejumlah kasus kekerasan anggota TNI kepada masyarakat sipil. Mulai dari kasus penyerangan kampung dan pembunuhan seorang warga sipil pada November 2024 di Deli Serdang, kasus pembunuhan bos rental pada Januari 2025 di Tangerang, kasus sabung ayam yang mengakibatkan terbunuhnya 3 anggota polisi pada bulan Maret 2025 di Lampung ya, dan kasus pembunuhan jurnalis perempuan oleh anggota TNI pada bulan Maret 2025 di Banjarbaru. Makanya, kultur kekerasan di tubuh TNI jelas-jelas menunjukkan bahwa kebijakan yang akan diambil oleh Deddy Mulyadi tidak hanya keliru, tetapi juga berbahaya, kata Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra melalui keterangan tertulis Rabu 30 April 2025. Iya, baik saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari Mbak Novi Bule ya. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang Natalius Pigai mengatakan Deddy Mulyadi kirim siswa ke barat tidak langgar hak asasi manusia. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.